Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang maha ridha serta maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita dengan segala curahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Sudah tentu ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Besar harapan apa yang kita jalani, apa yang kita laksanakan tentu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah Allah. Sedikit yang ingin disampaikan. Pernahkah kita merenung terhadap aktivitas yang kita jalani, terutama khusus berkaitan dengan ibadah makhluk, ibadah yang berkaitan langsung kepada Allah. Merenung dalam arti aktivitas yang sudah menjadi rutinitas, yang sudah menjadi katakanlah kewajiban bagi kita dalam sehari 5 kali, yaitu ibadah salat. Nah, terkadang orang ketika mendengar bab salat biasanya rasa bosan, tadi dibahas. Nah, oleh karena itu, saya ingin sharing, berarti berbagi ilmu yang lebih dari baru dibahas, yang mungkin oleh pembalik lain belum disampaikan. Jadi ada satu pertanyaan, ketika kita mau merenung, bertafakur, Allah tidak butuh salat kita. Lalu kenapa Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat? Itu yang pertama. Allah tidak butuh disembah. Allah tidak butuh salat kita. Lalu kenapa Allah memerintahkan kita untuk salat? Yang kedua, benarkah salat bisa merubah seseorang? Benarkah salat bisa merubah akhlak seseorang? Itu yang kedua. Sebab ada kenyataannya yang kita lihat di lapangan, banyak orang yang salat tetapi masih terus bermaksiat. Banyak di lapangan yang kita saksikan orang yang salat tetap korupsi dan lain sebagainya. Itu dua bahan renungan bagi kita. Oleh karena itu, Habib ingin sharing berbagi ilmu sedikit. Yang pertama, kenapa Allah tidak butuh disembah tetapi memerintahkan hambanya untuk salat? Allah tidak butuh salat kita. Lalu kenapa Allah memerintahkan aqimus salat, dirikanlah salat?
Nah, ketika kita mau bertafakur, minimal merenung. Bahasa saya Ustaz Taha Kafi, pentaskeun alam pikir urang lupang jana. Pentaskeun alam pikir, merenung, kadituna bertafakur. Allah tidak butuh sholat, lalu kenapa memerintah kita untuk melaksanakan sholat? Nah, justru bagi orang yang mau merenung, yang mau bertafakur, justru Allah memberikan sholat sebagai hadiah. Allah memberikan perintah sholat sebagai hadiah bagi kita yang mau melaksanakan sholat, yang mau mengambil hadiah dari Allah. Allah butuh sholat urang, ngan ieu sholat sebagai hadiah dari Allah pikeun urang umat Islam anu daek yang mau mengambil hadiah tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa bentuk hadiah dari Allah? Isi hadiah tersebut apa? Isinya apa? Lamun kado teh mah isina ieu kado teh naon? Maka sebagaimana yang telah kita mafhum bahwa salat merupakan kifarah, merupakan pengukur dari dosa-dosa kita. Allah memberikan kewajiban salat kepada kita dalam sehari 5 kali sebagai hadiah, sebagai pengukur dari kesalahan kita, dari dosa-dosa kita. Lamun teu dibere hadiah salat rek kunaon urang bersihan dosa urang. Sehari 5 kali. Sengaja Allah memberikan hadiah tersebut. Mau tidak hadiah ini diambil? Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita yang sudah puluhan tahun melaksanakan sholat, coba kita ubah persepsi kita, ulah ngan saukur kewajiban. Tapi anggap bahwa sholat sebagai kebutuhan bagi kita. Kenapa? Lamun teku sholat dosa urang hese dihapusna, hese dikikisna. Dan hadisnya sebagaimana yang telah kita mafhum, Rasul bertanya kepada para sahabat, bagaimana seandainya di depan rumah kamu ada sungai dan kamu di sana mandi dalam 1 hari 5 kali, apakah akan ada kotoran yang tersisa? Maka para sahabat menjawab, sudah barang tentu tidak akan ada kotoran dalam tubuh kami. Maka Rasul mengatakan, itulah sholat. Jadi lamun teku sholat rek kunaon orang dihapusna. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah sholat sebagai kebutuhan bagi kita yang sudah barang tentu tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari dosa-dosa yang kita jalani dalam aktivitas kehidupan kita. Barakallahu. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, benar salat bisa merubah akhlak seseorang. Sebab pada kenyataannya banyak orang yang salat tapi korupsi lagi, maksiatna beuki dan lain sebagainya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, mungkin dia tidak memahami esensi dari sholat tersebut. Esensi sholat yang dia jalani mungkin dia tidak paham. Apa yang dia baca mungkin tidak dimengerti. Mungkin belum dipahami. Sebab, sebagaimana yang telah kita ketahui, Rasul mengatakan ketika sholat seseorang itu baik, sairu amaluhu, maka seluruh aktivitasnya pun akan menjadi baik. Wa idza fasadat, ketika salatnya rusak, fasada sairu amaluhu, maka rusak seluruh aktivitasnya. Jadi kehidupan seseorang baik dan tidaknya tergantung dia menjalani salatnya. Maka pada kenyataannya yang kita lihat, orang lebih fokus terhadap gerakan salat.
malah silih salahkeun dina urusan gerakan lahiriah. Beda takbir jeung urang, sia eta mah teu balik salatna. Beda ruku, sujud dan lain sebagainya. Jadi silih salahkeun. Orang terlalu fokus dalam gerakan lahiriah. Betul bahwa gerakan lahiriah kita harus sesuai sunnah, tapi ada yang lebih penting. Dalam arti Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, bahwa esensi dari salat itu agar terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Artinya salat ini harus merubah kepribadian dirinya, harus bisa merubah akhlak yang ada di diri. Mungkin satu di antaranya orang yang menjalani salat belum memahami makna dari rahasia salat tersebut. Maka para ahli tasawuf menggambarkan sebagai simbol nalika urang salat sing ajri, kita berhadapan dengan Zat yang Maha Agung, kita berhadapan dengan Zat yang Maha Suci. Maka akal pikiran kita, masalah yang kita bawa teuleun heula, masalah kehidupan apapun teuleun heula, simpen heula, kita sedang berhadapan dengan Zat yang Maha Agung. Maka ketika kita takbir, maka segala urusan dunia akan dikatukankeun heula. Urang keur berhadapan jeung Allah. Maka simbol dari gerakan lahir kita harus menjadi bahan renungan. Iqdal, berdiri. Para ahli tasawuf mengatakan iqtidal berdiri sebagai simbol bahwa iman kita harus pancek, kudu nantung ajeg. Nalika aya ujian, badai, musibah dan lain sebagainya, ajeg iman urang goyah. Maka dalam kehidupan sehari akan bisa diamalkan urang teh nalika salat aya iqtidal. Berarti segala rupa kahirupan nu dijalani urang kudu istiqomah. Tetap nyingharep ka Allah. Allah tetap kudu dibawa. Eta iqtidal. Ruku sebagai bentuk tawadhu. Artinya nalika urang menjalani kehidupan sehari-hari kudu handap ka salat. Kudu DPDP kasasama teh. Sing hade gaul jeung manusia. Sebagai bentuk penghancuran ego nu aya di diri urang. Itu simbol dari ruku. Apalagi simbol dari sujud sebagai penghancuran total dari keegoisan yang ada dalam diri kita. Urang teh saha? Urang teh saha mulia dimuliakeun ku Allah. Maka teu pantes nusa sombong ka batu sasama saha urang teh. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika seorang muslim memahami rahasia dari salat, maka dalam kehidupan sehari-harinya akan waspada, akan hati-hati, sebagaimana dia berhati-hati dalam salat, sebagaimana dia berhati-hati berhadapan dengan siapa, berhadapan dengan Zat yang Maha Agung. Maka ketika menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari bakal diamalkan eta salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu sedikit gambaran apa yang telah kita jalani 50 tahun anu urang dijalani terkait dengan urusan salat kita. Jadi tahun aneh namun aya salat masih kene maksiat. Mungkin can memahami makna di balik salat itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu saja yang bisa disampaikan. Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas falah, qad qamati as-salah, qad qamati